Pola asuh setiap orang tua di kota dan di daerah dapat berbeda karena lingkungan dan dinamika kehidupan yang juga berbeda. Mari kita jelajahi beberapa perbedaan kunci antara pola asuh di kota dan di daerah. Kita akan memulai dari kelebihan pola asuh orang tua di perkotaan. Yang pertama, akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas. Orang tua di perkotaan seringkali memiliki pilihan sekolah dan fasilitas pendidikan yang lebih baik ketimbang di daerah. Kedua, orang tua di perkotaan cenderung lebih terhubung dengan perkembangan teknologi nih. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka dan memberikan akses ke sumber daya pembelajaran secara online. Ketiga, di perkotaan ada banyak kesempatan untuk anak-anak terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni, musik, olahraga, dan sebagainya yang dapat mengembangkan bakat serta minat anak-anak. Sedangkan kelebihan pola asuh orang tua di daerah berupa yang pertama, anak-anak di daerah memiliki akses lebih besar ke alam. Mereka dapat mengeksplorasi kebun, sungai, dan ladang yang tidak hanya mendukung perkembangan fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang keberlanjutan dan keberagaman alam. Yang kedua, pola asuh di daerah cenderung didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan budaya. Anak-anak diajarkan tentang etika, tanggung jawab, dan saling peduli yang akan membentuk dasar karakter yang cukup kuat pada anak-anak. Yang ketiga, pembelajaran di daerah seringkali melibatkan lebih banyak interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, untuk masing-masing daerah memiliki kekurangannya masing-masing nih. Mulai dari kekurangan pola asuh orang tua di perkotaan. Yang pertama, hidup di perkotaan seringkali penuh dengan tekanan, termasuk lalu lintas yang padat, jam kerja panjang, dan kehidupan yang serba cepat. Ini dapat meningkatkan tingkat stres orang tua yang mungkin akan berdampak pada kualitas waktu yang dihabiskan bersama anak-anaknya. Yang kedua, dibandingkan dengan lingkungan di daerah, anak-anak di perkotaan mungkin memiliki lebih sedikit akses ke ruang terbuka dan alam. Ini bisa mengurangi peluang mereka untuk bermain di luar ruangan dan menjalani gaya hidup yang aktif. Nah, yang ketiga, saat pendidikan berkualitas tersedia, ada tekanan yang lebih besar pada prestasi akademik anak-anak. Hal ini dapat menciptakan tekanan tambahan pada anak-anak untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah. Yang keempat, persaingan yang ketat karena di lingkungan perkotaan, kesuksesan sering diukur dengan pencapaian akademis siswa dan kesuksesan karir orang tuanya. Meskipun pola asuh orang tua di daerah terlihat banyak memiliki kelebihan, ada beberapa kekurangan yang mungkin dihadapi oleh orang tua di lingkungan pedesaan atau di daerah. Yang pertama, di beberapa daerah terpencil, pilihan sekolah berkualitas mungkin masih terbatas. Ini mempengaruhi kualitas pendidikan yang akan diterima oleh anak-anak. Yang kedua, keterbatasan teknologi modern bisa menjadi kendala dalam pembelajaran anak-anak dan mungkin akan mempersulit persiapan mereka untuk tantangan secara global. Yang ketiga, tidak seperti di kota, di daerah tidak banyak kegiatan ekstrakurikuler dan klub atau komunitas yang dapat diakses oleh anak-anak. Aksesibilitas ke kota atau pusat-pusat urban untuk kegiatan dan pengalaman tambahan mungkin sedikit terbatas, sehingga anak-anak mungkin akan terbatas dalam mengembangkan pemahaman tentang dunia di luar komunitas mereka. Dalam setiap pola asuh, baik kota maupun di daerah, penting untuk diakui bahwa orang tua ingin melakukan yang terbaik sesuai dengan sumber daya dan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Adanya pemahaman dan apresiasi terhadap keunikan masing-masing lingkungan dapat membantu menciptakan pendekatan pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Bubu Baba memiliki pandangan atau pengalaman sendiri tentang topik serupa, jangan sungkan untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe agar Bubu Baba tetap update tentang topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.